Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadirin yang sudah dimuliakan Allah. Mari kita menaikkan pada malam hari ini, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dan nanti kita lanjutkan dengan membaca doa kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadini hablinatin syarihah wal hadratin Nabi Mustafa fi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa min bayyati majlillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallun sama'uhu tanazzahun qawlin wa fi'lin wa niyatin tanazzahun qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi astaghfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbin najati wa hayrati dalilun li qalbin najati wa hayrati fa ya rabbi madini li syirri khunufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa huwalati wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa huwalati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa amhamana min ulama'i rasikhin wa salatu wa salamu ala man nasaqo dinuhu adyanal kafarati wa tawhidin wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu bitanasuki sa'ati salihin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Walladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas shahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadratil mukarramin wa muhtaramin, para alim ulama, para kiai asatidz, jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati Allah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah. Bersyukur malam hari ini jiwa kita digerakkan oleh Allah, sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kita bisa duduk di majelis ilmu. Hakikatnya Allah yang menggerakkan jiwa kita. Oleh karenanya, mudah
mudah-mudahan dengan dikirakannya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita tergolong orang-orang yang bersyukur kepadanya. Karena sering kami sampaikan, hakikat syukur itu orang yang selalu ingat akan nikmat-nikmatnya, kemudian kita semakin cinta kepada sama pemberi nikmat. Kalau manusia sudah cinta kepada Allah, yang wal amal bi taati Allah, atau manusia itu akan mengamalkan kenikmatan yang bertaat kepada Allah. Salawat ma'asalam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat, dan juga umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga yaumil qiyamah. Hadirin hadirin Allah wa iyyakum. Wal ajala murid wa sa'ar fa'ilu wa ta'ata hiya ajadu. Ai anak ta'ata hiya ajadu. Kata Imam Al-Ghazali, manusia yang mana dia bergerak jiwanya untuk taat kepada Allah, dia ajadu, sesungguhnya dia sedang berbanyak bekal untuk kelak. Siapa orang-orang yang taat di dalam setiap keadaan, ketaatan itu adalah bekal. Bekal kelak ketika kita sudah meninggal berada di alam barzakh. Bekal ketika kita berada di yaumil qiyamah. Jangan sampai kita hidup diberikan nikmat panjang umur, kita tidak menyadari bahwa dengan panjangnya umur kita, ajal kita makin dekat. Kemudian kita nggak mau mencari bekal, nggak mau mendekat kepada Allah, nggak mau duduk di majelis ilmu. Semakin kita nggak taat sama Allah, kita nggak punya bekal. Orang yang tidak mempersiapkan nggak punya bekal, jangankan di alam barzakh. Di dunia itu dia tergolong orang-orang yang rugi. Kalau dia rugi, pasti dia tergolong orang-orang yang batinnya tidak tenang. Wa ta'ata hiya ajadu, sesungguhnya taat itu bekal. Siapa orang-orang yang mau taat kepada Allah? Dia orang-orang yang beriman. Maka pada bulan yang lalu kami telah menjelaskan ciri-ciri orang yang beriman. Ketika Rasul berjumpa dengan para sahabat mengatakan, apalagi hari ini kami beriman kepada Allah. Rasul nanya tentang ciri-cirinya. Apa tanda-tanda kamu beriman kepada Allah pagi ini? Para sahabat menjawab, cirinya ada 3. Nasbiru bil balani, orang yang selalu sabar dengan ujian atau cobaan Allah. Kesabaran itu yang tahu jiwa kita. Lisan kita bisa bilang sabar, tapi kalau batin kita mengeluh dengan apa yang Allah datangkan. Lisan kita bilang sabar, tapi jiwa kita mengeluh dengan sesuatu yang Allah takdirkan. Belum tergolong orang yang sabar. Makanya Allah alim bidati sudur, yang dilihat oleh Allah itu hati kita. Maka kesabaran yang tahu adalah diri kita. Nah, ciri-ciri orang yang beriman ini adalah salah satu di antaranya orang yang selalu sabar dengan ujian-ujian Allah. Maka dia orang yang beriman. Makanya di dalam ayat yang lain yang ada di khalaqal mauta wal hayata
adalah ketetapan dari Allah. Makanya kata Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam seringkali sampaikan, yang sama bikul himam ila tabriku aswarul aqdari. Kita semua itu punya keinginan, kita ikhtiar, kita berusaha agar keinginan kita tercapai. Nah, usaha kita itu secara hakikat la tabriku aswarul aqdari, tidak mampu menggedor dinding-dinding takdir yang sudah Allah tetapkan. Kalau manusia tidak bisa merubah takdirnya, terus kita harus seperti apa atau bagaimana? Takdir itu yang tahu adalah Allah, dan yang bisa merubah hanya Allah. Ketika seseorang walikulli umatin ajal fa idza ajalu la yastaqimuna sa'atan wa la yastaqim. Tiap-tiap umat pasti menemukan ajal. Fa idza jaa ajal, ketika ajal itu datang kepada kita, enggak memandang usia, enggak memandang sehat atau sakit, enggak memandang di mana dalam keadaan apa. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah, kalau bisa mengubah takdir kita Allah, bagaimana agar kita itu bisa dirubah lebih baik lagi takdir? Buat Allah itu senang atau ridho kepada kita. Maka ciri orang yang beriman di antaranya mana untuk dikodoi, kami ini selalu ridho ya Rasul kepada ketetapan Allah. Orang-orang yang ridho dengan apa yang Allah kehendaki, maka dia mendapatkan ridho dari Allah. Orang-orang yang senang dengan ketetapan Allah, maka dia akan disenangi oleh Allah. Maka orang yang senang dengan takdir Allah, dialah ciri-ciri orang yang beriman, ciri-ciri orang yang taat. Kalau Allah sudah ridho, sudah senang dengan hambanya, itu adalah hak Allah untuk mengubah takdir hamba yang dicintainya. Salah satu contoh, ada salah satu keterangan di dalam kitab Nabi Ibrahim. Zamannya Nabi Ibrahim itu ada santri datang ke Nabi Ibrahim. Dia silaturahmi, kemudian mengundang Nabi Ibrahim alaihissalam. Santri itu mau nikah, minta nanti yang mendoakan itu Nabi Ibrahim. Setelah tujuannya selesai, santri pulang. Tidak lama kemudian datang malaikat maut, malaikat Israfil. Bermana Nabi Ibrahim datang, kemudian malaikat Israfil bertanya, ya Ibrahim, tadi tamu yang datang pemuda itu siapa? Dia itu sahabatku atau santri. Dia datang mengundangku untuk mendoakan besok mau nikah. Apa kata malaikat Israfil, wahai Nabi Ibrahim? Pemuda itu umurnya tidak sampai sehari. Dia akan meninggal dunia nanti malam. Sudah ditetapkan oleh Allah. Setelah diberitahu, kemudian malaikat Israfil pergi. Singkat cerita, Nabi Ibrahim esok hari tetap datang, tapi di dalam batinnya sudah dikasih kabar, informasi dari malaikat Israfil, ini pemuda ini sudah meninggal. Ternyata ketika sudah berada sampai di rumahnya santri itu, kaget Nabi Ibrahim. Ternyata masih. Dalam hatinya bertanya-tanya, kenapa
Kenapa malaikat Jibril ngasih informasi usaha? Oh bohong. Setelah selesai ketika didoakan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim memperhatikan esok hari masih hidup pemuda. Sampai 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun masih hidup. Penasaran Nabi Ibrahim belajar kepada Allah, datang kemudian malaikat Jibril. Ketika datang Nabi Ibrahim bertanya, ya Jibril, 1 tahun yang lalu kau datang memberikan obat. Bahwa tahuku, sahabatku, santriku yang datang yang esok hari mau saya doakan mau menikah, katanya malamnya mau meninggal dunia. Sampai saat ini masih hidup. Sampai saat ini dia masih hidup dengan istrinya dan hidup bahagia. Kenapa kau tidak mencabut nyawanya sedangkan kau sudah memberikan kabar? Malaikat Jibril menyampaikan, ya Nabi Ibrahim, malam itu saya hendak mencabut nyawanya itu pemuda. Tiba-tiba Allah memanggilku, ya Jibril, ta'ali kemari, jangan kau cabut nyawanya. Pemuda itu pemuda yang beriman. Ketika dia mau akad nikah, malamnya sebagian harta bendanya ia jalankan di jalan Allah. Dia tergolong orang-orang yang tidak pernah lupa kepadaku, sehingga dia selalu menggunakan kenikmatan-kenikmatannya untuk mendekatkan dirinya padaku. Maka saya senang dengan dia, wahai Jibril. Saya ridho dengan apa yang dia lakukan. Maka biarkan pemuda itu aku berikan nikmat panjang umur oleh Allah. Setelah dijelaskan Nabi Ibrahim terdiam. Ternyata pemuda itu adalah pemuda yang tertanam keimanan yang kuat, sehingga dia tergolong orang-orang yang bersyukur kepada Allah, orang-orang yang selalu hidup dengan ketetapan Allah, dan dia tergolong orang-orang yang sabar dengan ujian-ujian Allah. Diberikan nikmat panjang umur, dipanjangkan umurnya oleh Allah. Ini kalau Allah sudah meridhoi manusia. Maka bagi kita yang masih diberikan nafas, diberikan nikmat panjang umur, tanamkan keimanan di dalam jiwa kita. Maka ketika ajal sudah tiba, sudah ditetapkan di dalam takdir. Dan kematian ini tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah dan yang Maha Tahu. Wal hayata ay alladzi khalaqa ay al hayata, dan Allah pula yang menjadikan kehidupan. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan nafas kepada kita. Apakah kita selalu sadar setiap nafas itu kita ingat Allah atau kita lupa kepada Allah? Apakah kita sadar bahwa kita ingin hidup bahagia, yang mampu memberikan kebahagiaan itu Allah? Apakah kita sadar diri kita semua dari Allah, kemudian kita selalu ingat Allah? Selama awal hayat kita hidup, ingat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum dalam menguji sirokabeh. Kita semua diuji. Ayyukum ingin dinti dol sirokabeh, siapa di antara kalian semua, di antara kita semuanya yang masih diberikan nikmat panjang umur, diberikan nafas oleh Allah, ahsanu amal, baik amal, baik perbuatannya. Orang-orang yang selalu beramal baik, hakikatnya dialah orang-orang yang hatinya selalu ingat kepada Allah dan yang Maha Baik.
Artinya apa? Orang yang mampu di dalam hatinya itu yang ada hanya Allah. Nah, nanti iman dengan amal soleh ada perbedaan. Makanya di dalam surat Al-Asr wal-Asr demi waktu asar, demi waktu yang mau berubah waktu siang mau menjadi gelap malam. Kita yang terus menerus diberikan nikmat panjang umur. Ingat, ajal kita itu makin mendekat, makin mendekat, makin mendekat. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kenapa di dalam surat ini manusia berada dalam kerugian? Kebanyakan manusia mengikuti hawa nafsunya, sehingga setiap hembusan nafas tidak menyadari dari Allah. Kalau Allah sudah mengambil nafas kita, jasad kita tidak ada nafasnya, maka jasad kita tidak berguna. Jangankan orang lain, keluargamu yang tidak mau. Kalau manusia terus-menerus jauh dari Allah, dia tergolong orang-orang yang rugi kebanyakan. Ingat, ilah dan tidak aman, kecuali orang-orang yang beriman, yang tidak beriman. Wa'amil solihati, dan orang-orang yang beramal soleh, beramal baik. Iman itu hubungannya manusia kepada Allah, amal soleh itu hubungan manusia dengan sesama. Kalau manusia sudah tertanam keimanan di dalam jiwanya, dia sabar, dia bersyukur, dia selalu ridho, senang dengan kehendak Allah. Dia percaya bahwa semua yang Allah datangkan itu yang terbaik buat kita. Kalau manusia sudah tertanam di dalam jiwanya yang ada hanya Allah, maka dia akan digerakkan oleh Allah melakukan kebaikan-kebaikan. Jiwanya selalu berprasangka baik, pikirannya selalu berpikir baik, perbuatannya selalu berbuat yang baik. Ini hubungannya alhamdulillah. Maka orang-orang yang sudah tertanam keimanan dan ciri-cirinya, setelah dia tertanam 3 ciri tadi, hidupnya lebih tenang dari sebelumnya. Hidupnya lebih tenang dari sebelumnya. Dan setelah kami pelajari, baik di dalam Al-Quran, intinya itu ya kita harus bertauhid. Kalau kita tidak bertauhid, guncang jiwa dan batin kita. Dan saya kami sampaikan di dalam ayat itu semuanya intinya ada dari bertauhid pada Allah. Hadirin ada di Allah. Kenapa harus bertauhid? Coba tiap ayat kita pelajari, kita tafsirnya, kemudian kita memahami. Allah menciptakan manusia untuk ibadah. Untuk apa kita beribadah kepada Allah? Memang kewajiban. Kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Atau bahayusat wa'ala bi'alihi wa iqa'um wa'ala tabihi. Dilakukan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapat siksa. Kalau pahala berarti kita melakukan kebajikan atau kebaikan. Orang yang terus-menerus melakukan kebaikan atau mendapatkan pahala, maka pahala atau kebaikan-kebaikan itu akan membuat jiwa orang tersebut semakin bisa sungguh tenang. Siapa orang-orang yang jiwanya tenang? Yang orang-orang
pembicaraan ayatnya wa min ayati an qala min anfusikum azwajan tasulu ilayya. Ketika Allah mempertemukan seorang laki-laki dan perempuan, kemudian dia nikah supaya dia nikah ibadah. Untuk apa legalitas dulu? Supaya tenang, supaya tenang, supaya bahagia. Rumah tangga yang seperti apa yang mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan? Kita sudah berumah tangga berpuluh-puluh tahun, kok lebih banyak enggak tenangnya daripada tenangnya? Coba kita mengasah diri. Sebab kata itu wajah Allah bainaku, wajah Allah dan dari aku semua Allah bainaku tinggal antara istri kami. Allah yang menjadikan kita semuanya. Bahkan mawaddah yang menjadikan rasa kasih, warahmah menjadikan rasa sayang, atau disebut dengan rasa cinta. Ketika manusia tertanam di dalam jiwanya rasa cinta dengan pasangan hidupnya, kemudian dia menikah, kalau dia ingat kepada yang menjadikan rasa cinta itu, dia ingat kepada Allah, pasti dia dikasih. Tapi kalau lupa kepada Allah, yang Aisyah terlupa, jiwanya tidak tenang, jiwanya tidak tenang. Maka inna bidzalika ayatil qaumiyya tafakkur. Inna bidzalika sesungguhnya bidzalika semua itu min ayat ini. Ayat itu tanda-tanda besar Allah. Di qaumiyya tafakkur supaya kaumnya itu dia berpikir bahwa kita bahagia, yang bisa memberikan kebahagiaan itu Allah. Dekatkan jiwa kita sama Allah. Kita hidup punya keinginan, agar keinginan kita terwujud, ya dekatkan kita sama Allah. Jangan kemudian kita lupa agar mendekat dengan Allah, tapi kita ingin bahagia, kebahagiaan yang semu yang ada. Jadi di ayat itu sama kita disuruh ingat Allah, suruh ingat yang menjadikan rasa cinta itu Allah, maka wajib kita ingat kepada yang memberikan rasa cinta itu. Dari ayat-ayat yang lainnya juga kita disuruh mendekat sama Allah, disuruh berpikir kepada Allah. Jadi manfaat dia dan taat itu bekal kita. Kalau bekal kita itu, ya katakan kita sudah senang taat kepada Allah, tolong orang yang beriman. Jiwa kita ada ketenangan dengan apa yang Allah berikan. Maka kami Hurairah, hadis yang berikut pernah saya sampaikan, pernah bertanya kepada baginda Rasul, seorang sahabat perawi hadis dan juga beliau kaya ilmu. Beliau hidupnya sederhana dan sangat beriman karena selalu mengenal Rasulullah. Bertanya sama Rasul, ya Rasul, maka adunnas bisa ma'atika yaumil qiyamah. Siapa sih ya Rasulullah orang-orang yang bahagia mendapatkan syafaat setelah yaumil qiyamah? Rasulullah itu menjawab, as'adunnas yaumal qiyamati bisyafaati. Manusia yang bahagia dengan syafaat kelak di hari kiamat, man qala la ilaha illallah. Orang yang selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalishan bi qalbihi wa nafsihi, dengan ikhlas dari hati dan jiwanya. Kata baginda Rasul, ketika
Ketika Abi Hurairah bertanya, siapa sih orang yang bahagia kelak di yaumil kiamah mendapatkan syafaat? Kata Rasulullah, orang yang bahagia adalah orang yang selalu jiwa hatinya selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Siapa orang-orang yang istiqomah mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Orang yang beriman. Makanya jadi iman aku ya itu artinya min qouli la ilaha illallah. Karena orang yang istiqomah zikir la illallah nanti butuh keyakinan meniadakan sesuatu di dalam jiwanya yang ada adalah yang maha ada yaitu Allah. Meyakini bahwa la ilaha tidak ada Tuhan yang mampu mengabulkan hajat-hajat kita illallah kecuali Allah. Maka orang yang bahagia, orang yang hidupnya tenang, tentram, damai jiwanya, yang mampu la ilaha illallah. Orang yang mampu meniadakan sesuatu illallah dalam hatinya kecuali hanya Allah. Hadirin dan Allah kembali lagi manfaat tadi ada ketaatan kita sama Allah, ketundukan kita sama Allah, ibadah kita karena Allah itu bekal untuk kita. Jangan kelak di akhirat atau di yaumil barzakh orang yang taat tunduk sama Allah, dirinya di dunia pun dia hidupnya bahagia, batinnya tenang. Apapun yang Allah datangkan dia tenang juga, damai, bahagia. Ternyata ketenangan jiwa itu yang magnet kebaikan. Orang yang suka berzikir sehingga termainul qulub, hatinya tenang, tentram, damai. Maka ketika rasanya ingin sesuatu, itu Allah datangkan. Artinya doanya orang-orang yang jiwanya tenang karena dia selalu bersama Allah, lisannya belum meminta, baru batinnya punya keinginan, Allah yang datangkan keinginannya. Ini maksud daripada ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian semua, maka pasti kami akan mengabulkan doa-doa. Saya sudah berdoa tiap hari moga dikabulkan. Katanya Allah mengabulkan doa-doa kita. Pasti Allah mewujudkan doa kita. Kok belum diwujudkan, kita muhasabah diri. Apa yang menjadi penghalang doa-doa kita? Apa yang menjadi hujah akan doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah, sedangkan Allah janji ud'uuni astajib lakum. Allah akan mengabulkan doa-doanya orang-orang yang jiwanya selalu ingat kepada Allah. Allah akan mengabulkan doa-doanya orang yang tertanam di dalam jiwanya kalimat la ilaha illallah. Dia yakin bahwa tidak ada Tuhan illallah kecuali hanya Allah. Itu pasti tidak benar Allah. Jadi kembali ke keimanan. Wahai sore hati nanti terbiasa sendiri. Makanya sering kami hadis saya bacakan wahai saya atau masalah tentang Tuhan. Ikut sertakan keburukan dengan kebaikan. Tanpa maka kebaikan itu akan menghapus keburukan. Ittaqillah kaitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kalian semua kepada Allah dimanapun berada, dalam keadaan apa. Kemudian kata baginda Rasul, wa adbi sayyi'at, ikut sertakan keburukan. Kalau kita mau berpikir, nanti yang lakukan ada nabi dari kala ayat di kaum dia tafakkarun, banyak ayat-ayat yang berpikir. Tidak mungkin kita itu manusia sayyi'atal hasanata
pasangan mendudukan dengan kebaikan terbukti kesempatan yang mungkin. Artinya sadarilah bahwa kita itu manusia biasa. Kalau kata Rasulullah, al-insanu ma'al khotowan nisyan. Manusia itu tempat salah. Manusia itu tempat lupa. Lupa sama Allah, lupa pada Tuhannya, tidak mau bersyukur. Berarti manusia itu tempat dosa. Kalau kita menyadari kita manusia biasa yang sering lupa kepada Tuhannya, lupa kepada Allah, terus kita tafakur. Al-hasanata kebaikan itu secara hakikat adalah Allah dan yang maha baik. Kalau kita yang manusia yang berdosa, kita yang manusia tempat salah, yang hadirkan di dalam jiwa kita al-hasanata Allah dan yang maha baik. Kembali la ilaha illallah. Makanya kenapa Rasulullah itu menyuruh kita istiqomah beristighfar. Kalau engkau diuji oleh Allah dengan satu ujian, kamu belum menemukan jalan keluar, maka dengan istighfar, coba lagi istighfar. Maka makroja Allah akan memberikan jalan keluarnya. Permasalahan yang tidak ada jalan keluarnya bagi kita sadari itu adalah akibat kesalahan kita, dosa-dosa kita. Rasul yang mengajikan istighfar, ja'allah ta'ala min kulli dzikrin makruja. Kalau kita punya masalah di istighfar, nanti Allah masih jalan keluar. Coba kita tahu karena dosa-dosa kita, karena kesalahan kita, karena sesuatu yang terus menerus kita lakukan, sesuatu itu dilakukan oleh Allah. Maka pantas Rasulullah sebelum lazim istighfar. Kalau kamu punya beban urusan dunia yang berat, lazim istighfar, maka akan diringankan, dibahagiakan kamu oleh Allah. Bebannya yang berat diangkat oleh Allah nanti akan diganti dengan kebahagiaan. Kalau mau lazim istighfar, istighfar. Kalau kamu rezekinya sulit, sempit, pengennya maroza mau min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka berdatangan, maka jika istighfar. Rasulullah memberikan jalan keluar. Maka orang-orang yang taat dan orang-orang yang tertanam keimanan di dalam jiwanya itu sering tafakur, senang muhasabah diri, senang introspeksi diri, selalu mencari kekurangan yang ada di dalam dirinya agar lebih baik lagi. Terus muhasabah diri, tafakur, sehingga semakin tumbuh keimanan, jiwanya semakin tenang. Tenangnya jiwa tanpa disadari karena dia selalu menyebut nama Allah. Hadirin hadirat Allah sekalian, kembali pada yang ada di tangan kita semua. Terus menerus kita mencari bekal. Bahkan Rahman berlebihan pada masa dalam itu. Karena siapa yang terus menerus biarlah kepada Allah, maka pada pasti sesungguhnya dia hidupnya bahagia. Kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pengen bahagia dunia, pengen bahagia akhirat. Jangan sholat kita baca. Di ayat yang lainnya kita sudah introspeksi diri. Allah
dan sitrahum la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang dicintai Allah, para wali-walinya Allah, mereka yang tidak ada rasa takut, sedih, selalu bahagia, selalu tenang. Siapa yang tenang hatinya? Walladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan orang-orang yang beriman dan kemudian mereka yang beriman itu bertakwa sama Allah. Allah berjanji lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka yang beriman, bertakwa kepada Allah, ya busra, bahagia dunia sekaligus kebahagiaan akhirat. Kalau kita terus minta kepada Allah, jiwa kita yang belum beriman sama Allah, kita coba merasa lagi, kenapa belum dimustajabkan? Nanti kita pun jawabannya dari diri kita sendiri. Oh, ini hijabnya, ini menghalangnya kesalahan-kesalahan kita yang jiwanya jauh dari Allah. Misalnya kita meminta kepada Allah, tapi batin dan pikiran kita malam-malam. Jadi introspeksi diri, muhasabah diri, tafakur, supaya tumbuh dan kita semakin menyadari apa menyebabkan kita semua terhijab. Ada nanti jawabannya dari jiwa kita. Jadi paman kepada dia, paman pada masa idah dalam ini. Orang yang taat, orang yang beriman, dia akan bahagia, dia akan tenang, dia akan tentram. Kalau sudah tentram, jiwanya akan selalu bersama Allah. Mungkin rasa saya sudah rumah, baru muncul rasa keinginan, itu Allah datangkan, belum meminta saja. Makanya pantas yang dilihat oleh Allah itu adalah hati kita, bukan diri kita. Kesabaran yang tahu diri kita, rasa syukur yang tahu diri kita, senang dengan takdir Allah yang tahu jiwa kita. Jadi jaga jiwa kita, jaga kalbu kita, agar benar-benar jiwa kita itu punya menemukan faktor pelajar bahagia, atau sakingnya menemukan ketenangan, semakin tenang mungkin bisa jadi makin damai jiwa dan pikirannya. Apapun yang Allah datangkan, makin bisa jaga yang doa Allah. Ternyata penghalang doa kita ya dari diri kita sendiri. Mungkin saya dapat sampaikan, mudah-mudahan hadirin dan hadirat tempat ini senantiasa ditambahkan keinginannya oleh Allah, jiwanya semakin ditenangkan dan diterangkan oleh Allah, sehingga keinginan dan doa-doa kita semua selalu diwujudkan dan dikabulkan oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina habibina wa sayyidina sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala wa rasulillah ajma'in wa alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan sakirin hamdan lakin hamdan yafi'an wa ikafi'un majidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa taqabbal lana ya Rasulullah. Allahumma ja'alna wa ja'alna wa bil khusus bi hadzal majlis ya Allah min ahli ilmi wa min ahli khair wa min ahli Quran wa min ahli ibadah wa min ahli dzikir wa min ahli shadaqah wa min ahli salat jamaah wa min ahli istiqamah wa la taj'alna wa iyyakum min ahli dzikr ala kulli syai'.
al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata daimatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma taqabbal iman dari dunya ila daril akhirah. Amin ya Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari kami kami mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.